hari ini kan kira-kira tepat di pertengahan masa tugas saya ya, jadi kira-kira 2,5 tahun. Sudah cukup banyak hal yang terjadi, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki di dalam metode penyerapan aspirasi masyarakat Kaltim, supaya di sisa masa kerja 2,5 tahun itu betul-betul yang disuarakan adalah apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya dengan demikian kita harus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia komunitas mereka, wilayah mereka. Kemudian juga orang yang berpengalaman, sehingga mereka tahu apa persoalan sehari-hari yang mereka hadapi. Jadi hari ini kita berkumpul dari semua kabupaten kota, tapi juga mewakili komunitas-komunitas. Ada mereka yang mewakili komunitas masyarakat adat Dayak, yang jelas banyak sekali mungkin keprihatinan yang ingin mereka kemukakan terkait dengan dunia kehidupannya, termasuk rusaknya hutan-hutan di Kaltim ini. Kemudian juga ada masyarakat nelayan, ada masyarakat petani, ada juga masyarakat dari kelompok aktivis perempuan, ada LSM, dan juga mereka yang peduli lingkungan hidup. Semuanya pasti memiliki suatu harapan, tapi lebih dari itu yang kita maksud dengan pertemuan ini bukan sekedar orang mengeluh kesahkan persoalannya, tapi yang lebih penting apa yang bisa kita lakukan bersama. Strateginya seperti apa, advokasinya seperti apa, karena kami di DPR tidak akan bisa efektif menjalankan tugas jika tidak didukung juga oleh civil society dan masyarakat, termasuk juga DPRD-nya. Jadi hadir juga beberapa DPRD. Dalam pertemuan ini pasti Ibu akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan minimnya infrastruktur, minimnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan pertanian yang ada di Kaltim. Apa yang akan Ibu katakan? Ya, sebetulnya kan semua masalah-masalah itu gitu ya, memang kita harus lihat akarnya di mana. Nah, tentunya sebagai anggota DPR kita pun punya keterbatasan. Tetapi kalau bersama-sama kita sebenarnya bisa melakukan segala sesuatu itu dengan lebih kreatif. Walaupun saya misalnya sekarang di Komisi 5 yang mengurus infrastruktur, tentunya kita pun bisa mengkaitkan itu dengan masalah-masalah lingkungan hidup, masalah-masalah yang terkait dengan mungkin tadi kehidupan masyarakat, nelayan dan sebagainya. Jadi apa yang didiskusikan di hari ini tuh beyond atau melebihi pengkotak-kotakan berdasarkan sektor gitu ya. Kalau misalnya saya hanya bertemu bicara soal infrastruktur saja, mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah perempuan seolah-olah, padahal bagusnya infrastruktur di Kaltim akan mempengaruhi mungkin mengurangi angka kematian ibu yang masih tinggi. Misalnya itu ya mungkin jadi disinilah mungkin menariknya adanya dialog lintas komunitas, kemudian juga kesempatan kita untuk lebih kreatif mencari jalan keluarnya. Satu hal lagi, Bu. Banyak masyarakat yang masih mempertanyakan. Kaltim punya 8 orang anggota DPR RI, punya 4 orang anggota DPD RI. Sementara kita tahu dengan luas wilayah dan anggaran yang ada di Kaltim kan masih sangat tidak seimbang. Dan barusan kan ada Majelis Rakyat Kaltim Bersatu untuk meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali soal anggaran untuk Kaltim. Kata masyarakat kemana sebetulnya DPR RI ini selama ini? Sebetulnya banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan Kaltim memperjuangkan sesuatu. Salah satunya tentunya memang kekompakan dari berbagai pihak komponen yang ada di Kaltim, baik itu pemerintah daerah, kemudian DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten maupun DPR RI dan DPD RI-nya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kerjasama antara berbagai komponen ini dengan kelompok-kelompok komunitas atau masyarakat seperti tadi ya, masyarakat Kaltim Bersatu itu merupakan stakeholder forum yang lintas berbagai komunitas. Itu mungkin menjadi salah satu contoh inovasi cara memperjuangkan sesuatu. Syukur-syukur kalau kita berhasil. Kalaupun tidak berhasil, itu menjadi satu pengalaman yang sangat baik. Kita bisa memperjuangkan banyak hal lain dengan cara-cara yang mungkin lebih kompak, kemudian lebih jelas tujuan sasarannya, kemudian lebih didukung oleh argumen-argumen dan informasi
kemudian ada satu sistematika yang baik di dalam menyuarakannya. Nah, mungkin daerah-daerah yang lain kita bisa belajar juga kalau mereka sukses, lebih sukses dari Kaltim itu karena apa. Jadi jangan malu juga belajar dari daerah-daerah lain yang konon lebih berhasil. Karena kita memang di dalam merebut anggaran itu perlu proaktif gitu ya, dan perlu backup argumen.